Dia memberi benjolan-benjolan ke seluruh tubuh jika kau ingin mengikutiku dan tanganmu seperti ini. Allahu Akbar! Mas, kamu tahan. Dewa nggak ada badannya. Ya. Allah Akbar. Yang kayak gitu. Merambat di Allah Akbar kayak gitu ya. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin mustajabul luqmanil hakim mustajabil qur'an la jiwarisa Sulaiman ibnu Daud wa umri wa sayyid sadi waqdi hajat. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan seorang pemuda asal Aceh, kotanya Biren ya, Ya, yang Biren. sudah merantau di Jakarta selama 3 tahun. Namanya Aris, umurnya 21 tahun. Jadi Aris ini sebenarnya ingin mengobati orang tuanya yang tinggal di Aceh karena ada keluhan yang sifatnya di luar nalar. Nah, Aris sendiri bekerja di sebuah usaha sendiri ya? Ya, Bisa saya- ceritakan profilnya sedikit. Ya, saya kesini jualan sembako. Jualan sembako, Ya, terus? pertama cari pengalaman, merintih, terus alhamdulillah udah bisa buka usaha sendiri. Hebat. Jadi dia merintis usaha, sekarang sudah punya usaha sendiri, agen sembako ya? Ya, Nah terus gimana ceritanya sampai akhirnya orang tuamu supaya berobat kemari? Kamu Ya. subscriber ya awalnya? ya kan saya tuh tiap ada Mata Langit nonton terus. Nonton dan komen? Ya, pokoknya nggak pernah ketinggalan lah. Oh gitu ya, terus? Ya, semua diawali dari orang tua saya ya. Sebelum saya kesini, Merantau? ya bapak saya itu aneh, sehari-hari makin aneh dia. Maksudnya tabiatnya yang aneh Ya, atau apanya? kelakuannya, emosinya tak terkendali. Orang nggak salah, marah, emosi. Itu ke ibu semua tujuannya. Jadi yang jadi sasaran kemarahannya selalu ibu ya? Ya, itu anehnya Mbak Rana tanpa sebab itu. Pokoknya kalau datang itu langsung door buat ibu. Jadi emosi tidak terkendali dan sasarannya adalah mamahnya Aris? Ya, semenjak saya kesini, itu beda lagi ceritanya. Dia sudah ke fisiknya. Kayaknya udah kurang sehat, fisiknya udah lemah. Terus di tulang-tulang, bahkan di kakinya itu ada kembung menjol-menjol itu. Jadi Aris pernah kirim foto ayahnya, jadi kakinya tuh ada benjol-benjol gitu. Itu sakit atau gatal atau apa rasanya? Itu sakit Marana, kayak ada binatang yang Berjalan. ya Oh, ayahnya mohon maaf umur berapa ya Pak Yusni namanya? umur 46 tahun. Nah terus kebawa ke dokter. Apa kata dokter waktu kalau itu? ke dokter katanya kalau bahasa Aceh rematik. Terus apa lagi? Terus ketika minum obat nggak ada reaksi apapun, tetap sakit. Berarti kejadiannya sudah 3 tahun ya sejak merantau kan ya? Itu yang kita ketahui Panglima. Itu yang yang kelihatan secara pandangan kita. Kan aneh. Tiba-tiba di luar nalar lah. Tapi pernah ada kejadian yang terlihat yang aneh-aneh nggak di rumah? Oh, ada Panglima. Itu ketika malam bapak saya lagi sakit juga. Itu yang lihat ibu depan jendela kamar di Bekasi ada mobil. Nah, di atas mobil. Sosok gede hitam. Jadi melihat sosok penampakan tinggi besar hitam gitu? Itu tingginya seatap rumah lah Panglima. Seplafon ya? Itu baru beberapa bulan ke belakang lah. Yang anehnya lagi ada sosok anak kecil Panglima merayap di lemari, di dinding. Itu ibu juga yang lihat. Tapi kamu sendiri pernah lihat atau Kalau saya nggak pernah. dengar suara? Kalau dengar suara ada di loteng itu kayak ada percikan pasir, batu kerikil kecil-kecil. Kayak ada yang lempar itu tengah malam itu cering-cering suara di atas. Jadi kayak ada yang genteng. lempar pasir di atas genteng gitu? Ya. Itu udah berapa 3 tahun ke belakang itu ada sosok gadis Panglima. Sosok anak perempuan. Ya. Di rumah kamu? Ya, itu ibu juga yang lihat. Sekitar jam 1-an ke atas lah. Dia hanya menampakkan wajahnya, mukanya aja, badannya nggak kelihatan. Merayap di dinding jalan itu. Perempuan itu. Perempuan itu, Rambut panjang? rambut panjang. Yang pertama kali mengetahui Mata Langit kamu atau orang tuamu? Saya sering lihat YouTube, terus Sering nonton juga ini? ya terus Terus? lihat,
ini orang Aceh nih kayaknya Panglima Langit. Langsung ditarik lah ke orang Aceh kan. Nonton pokoknya nggak pernah Kamu kasih ketinggalan tahu itu. ke orang tuamu nonton ini gitu. Iya, iya. Terus Ini- orang tuanya subscribe juga Iya, akhirnya. semua ini di Aceh udah. Oh iya, keluarga udah semua. Iya. Terus habis itu gimana? Ya tertarik saya untuk Berobat? ya ke sini. Kalau kemarin-kemarin kelihat di YouTube. Kalau sekarang bisa Ketemu langsung? ya bisa langsung nyaksiin. Makanya walaupun orang tuanya jauh di sana, Aris pengen pengobatan dilakukan jarak jauh, tapi medomisasi Aris juga pengen menyaksikan langsung gitu Ya, ya. ya. Sebelum Aris kemari kan udah hubungin aku. Ya. Katanya sejak mau hubungi itu nggak bisa tidur malamnya ya? Ya itu 3 malam ke belakang ya Barana. Sampai sekarang nggak bisa tidur. Padahal kan Jonan Sepako tahu kan capek. Terus jam 8 sampai jam tengah malam lah belum mandi. Kalau kita kerja kan pasti kalau tidur langsung itu kan. Pasti langsung Ini pulas enggak, gitu. Ini enggak ya? Ini saya bolak-balik mata merah nggak bisa tidur. Sampai pagi besok tidur nggak bisa tidur. Katanya ada karyawannya juga yang sakit. Oh ya Barana, ini ada apa namanya? Temen kerja kamu? Iya, habis saya telepon itu, tutup toko, belum sempat mandi dia. Langsung, Pingsan atau apa? bukan pisang. Kayak nggak ada baraya, kayak nggak ada tulang Kayak gitu. ada Barana. tenaga. Oh, tiba-tiba lemes gitu, lemes Iya, nggak ada tenaga. langsung tidur tuh. Temen kerja kamu itu katanya kamu bawa dari Aceh, kamu ajak kerja bareng sama kamu, dan anaknya katanya sih biasanya nggak pernah sakit gitu, selalu rajin kerja, Iya. semangat. Tiba-tiba saat itu langsung sakit ya? Ya itu apa namanya, hampir tahun lebih lah dia kesini. Tapi dia nggak pernah sakit kayak gitu Barana, itu yang aneh. Paling sakit kepala kan biasa kita kerja, demam, minum obat udah full kerja lagi. Ini anehnya, langsung door kayak itu, habis dia telepon Barana. Nggak bisa bangun. Tadi pagi saya mau sini, dia udah bisa bangun. Saya langsung belum, alhamdulillah udah bisa bangun. Berarti saya udah bisa berangkat. Nah, ketika saya mandi mau berangkat, door lagi dia. Jatuh lagi? Ya, Tumbang lagi ya? tumbang lagi dia. Boleh dihubungin ya kira-kira orang tua tanya langsung nanti. Kita sama akan orang tua coba di sana. minta tolong Aris untuk menghubungi orang tuanya secara Ya. video call, biar kita juga silaturahmi ya. Ya, ya. Biar ayahnya juga menceritakan keluhan yang dirasakan di sana. Mungkin ada cerita-cerita yang baru yang Iya, yang Aris nggak tahu ya. ya. Video. Ini layarnya bisa diterangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak ya, Pak Yusni. Assalamualaikum Pak Yusni. Ya Pak, kenalkan ini Panglima Langit Pak. Ya. Iya, benar. Ya. Ya, terus yang di sana itu ada Agil, ada Ismi. Halo Pak. Iya. Pak Abah. Ada kameramen, Mamang. Ya. Oke Pak, bisa diceritakan Pak keluhan yang dianggap di luar nalar itu apa saja? Bisa. Bapak sakit kakinya ya? Ya, sakit. Aduh, saya benjol-benjol ini. Benjol-benjol. Ya, ya. Ya, di loto-loto semua kaki. Itu di tangan juga nggak Pak? Apa hanya kaki? Ada juga. Oh, ada juga Semua tangan. ada di tangan. Ini, Oh, bentar-bentar tuh ya. kaki ini, kaki. Nah, kan. Oh iya ya kayak gitu tuh. Oh, kayak gitu ya. Ya, udah parah banget. Susah. Kayak ada bola-bola gitu. Itu waktu saya masih di Aceh belum kayak gitu. Belum Bang. gitu ya? Iya. Makanya Coba saya Pak kan tunjukin lagi jadi Pak ke penasaran kamera tuh. Pak. Kaki, tangan. Itu rasanya apa? Panas atau gatel atau Panas sakit? itu. Warna kaki. Iya benar kata Panglima. Panas. Ibu saya sebelum saya kesini, auranya kayaknya dia berkembang dia. Maksudnya berkembang gimana? Auranya cerah. Oh, cerah. Selama saya lihat dari beberapa tahun saya kesini, Sejak kamu di Jakarta? ya itu orangnya udah rasa gelap gitu. Gelap Pak Lima. auranya. Kan saya lama nggak PC Pak Lima, sekitar 8 bulan. Pas saya PC pertama, kayak ada nenek-nenek Pak Lima. Badan. Apalagi yang dianggap di luar nalar kejadian-kejadian di rumah? Apa mungkin pernah ada binatang masuk atau apa? Ada kucing masuk ke rumah, ada yang kejar. Ada padahal kucing. Ada kucing masuk rumah, tapi dikejar nggak ada? Iya. Ada. Ada 1 minggu udah mau kayak itu lagi. Saya kejar kemana ya. Padahal kucing nggak ada. Kalau di atas rumah kayak orang lempar batu, ada. Lempar batu, lempar pasir ya? Oke. Ada. Ini biar dipantau sama Panglima Langit ya Pak, ada apa sebenarnya di badan Bapak dan Ibu? Silakan Panglima. Kalau saya ngelihat ada makhluk bermata api ya. Jadi matanya tuh mengobarkan api, tubuhnya juga mengobarkan api. Itu sangat panas ya. Kalau di Jawa tuh orang bilang banaspati ya. Kalau di Aceh itu mungkin ada khusus memang makhluk sendiri. Setan yang dari sana ya. Saya ngelihat ada makhluk hitam kayak gorila
berbulu, tebal, badannya bulat gitu tegap. Saya ngeliat banyak ular di situ, siluman ular yang terlihat saya. Ada nenek-nenek tua juga, ada perempuan dia kayak bersayap gitu, bisa terbang-terbang. Mungkin itu burung tujuh apa-apa. Kalau di Aceh kan itu sering tuh kalau dipakai itu main sihir itu namanya burung tujuh. Itu ada di badan bapak dan ibu? Iya, ini paket untuk memisahkan sebenarnya. Pantesan Memisahkan katanya rumah ribut terus tangga, ya, Bapak Ibu. memecah belah sampai hancur lebur, hancur usaha, anak terpecah belah. Itu memang yang diharapkan sang pembuat. Yang terlihat murni saya memang ya. dibuat oleh Jadi orang dibuat mental, emosi, tidak terkendali, ya kan, panas, terus marah, terus gelisah, nggak bisa tidur, nggak tenang. Artinya tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan lagi. Jadi niatnya seperti itu. Itu yang di badan orang tua. Nah, iya. kalau di badannya Aris sendiri Sama itu. Oh, ada ya? Sama. Itu kejadian sebelum kamu kemari udah sakit kan, Bapak? Ibu, ada yang mau diceritakan lagi yang kira-kira belum sempat diceritakan? Ada bayang hitam, tapi kepalanya kepala orang dekat. Maksudnya orang dekat, orang yang dikenal oleh ibu? Kayak tuyul. Di kamar saya kayak tuyul, loncat-loncat kayak itu. Allah Akbar. Oke, ibu ditutup dulu ya bu. Nanti kita kirim videonya kalau udah selesai. Gak apa-apa, kasih lihat ke situ. Kasih lihat aja, lihat. Jadi dekat, jangan terlalu dekat. Ini adalah sosok yang ada di badan bapak dan ibu. Tanya, Riz. Bapak dan ibu boleh tanya-tanya. Siapa anakku? Dari mana asalmu? Aku dari Witangak. Witangak, Apa itu? nama daerah kali ya? Di sana ada nama daerah namanya Witangak nggak bu? Nggak ada. itu benar-benar. Coba yang jelas, kamu dari mana asalnya? Aku dari hutan. Dari hutan mana? Aku dari hutan Tangak. Hutan mana? Gayo. Hah? Hutan Tangak itu mana ya? Gayo. Oh, ada Gayo ya? Ada namanya Hutan Tangak. Aceh dengar, tak tengok. Tekengon ya kamu ya? Bagaimana bisa ada di badan bapak dan ibunya Aris? Akan ku hancurkan. Enggak, ini cerita kamu kiriman atau gimana kamu? Iya, pasti kiriman. Yang sudah kamu lakukan apa? Yang buat bapaknya sakit pinjol-pinjol kamu? Udah berapa tahun kamu di tubuh Bapak? Aku sudah lama. Sudah lama tuh berapa tahun? Berapa tahun? Kamu waspada ya. Jangan dilawan Apa? tapi ditahan. Aku sudah bertahun-tahun. Apa penyebabnya sehingga kamu ada di tubuh bapak saya? Apa penyebabnya? Itu yang saya pikirkan. Apa? Hancur semua. Apa yang dia kerjakan takkan berhasil. Oh, jadi kamu ditugaskan untuk Segala sesuatu cilin dikit mana? yang dia kerjakan takkan membuahkan hasil. Kenapa bisa segitu dendamnya itu yang nyuruh kamu? Memangnya keluarga ini salah apa? Karena dia salah satu penyaing dalam hidup Tuanku. Berarti masalah persaingan ini. Persaingan apa? Bisnis atau persaingan apa? Sama seperti dia. Sama. Bapaknya apa bisnisnya? Itu sama apa tuh? Atau Usahanya apa? bisnis mobil atau Belum bapakmu berkebun seperti sekarang. Dulu dia sama seperti tuanku. Memangnya bisnisnya apa? Sekarang punya kebun. kalau dulu tuh apa namanya? Kalau dulu Beli pinang gitu, coklat, agen-agen pinang lah itu. Apa itu? Benar? agen ya, Ya, pokoknya usaha memperjualbelikan lah. jual beli pinang. Hmm. Yang kamu maksud persaingan tuh di bidang apa? Bisnis apa? Akan hancur semuanya. Tidak dari usaha sampai ke keluarganya pun akan kami hancurkan. Berarti yang buat bapak ibunya ribut itu kamu. Masalah kecil jadi gede, bapaknya emosi. Iya. Yang buat bapaknya rasa panas di badan sekujur tubuhnya siapa? Itulah kami. Apa sosoknya? Akulah yang kalian lihat. Yang tinggi hitam besar itu. Oh, kamu yang dilihat ibuku di teras mobil ya? Ya. Ini yang dilihat sama ibu. Akulah
makhluk yang hitam membesar. Berbulu. Ya, bahkan kau sudah menjadi incaranku Kenapa anaknya diincar juga? Ya iya. karena kau sudah Menyasar. Mencampuri. Oh, yang bikin aku bisa tidur kamu? Ya. Utusan Barana itu saya udah bilang nggak bisa tidur. Sama saya. Maksudnya apa kok buat nggak bisa tidur? agar kau jangan pernah mencampuri. Karyawannya siapa yang buat sakit? Itulah aku. Kamu apain? Masih bagus dia tidak kusakiti tubuhnya. Dia kan nggak ada hubungannya. Dia orang lain. Jika dia tidak bisa berbuat apa-apa, usahamu pun akan terganggu. Oh iya, karena kan dia kepercayaan kamu ya. Kenapa sampai usaha anaknya pun diganggu? Yang salah orang tuanya bukan sih? Dia Putus. telah mencampuri. Gedein. Kau mencoba untuk menghentikan. Namanya orang tuanya bermasalah. Ini anak berbakti ini. Mau memperjuangkan orang tuanya. Kamu tahu nggak? Aku bahkan pernah memimpi ingin penggal kepala tuanmu. Tahu nggak? Karena aku tidak berdaya, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya aku jadi datang ke panggilan Tidak itu. bisa berbuat apa-apa. Sebentar. Memangnya tuan kamu siapa sih? Tuanku laki-laki. Sosoknya yang mana? Ciri-cirinya sebutin. Dia sama seperti yang kau lihat Yang kau lihat. di dalam mimpimu. Bahkan Kamu pernah mimpi? Pernah. Udah cerita sama Pelima. Oh. Aku mimpi. kakek tua itu kakek bangsat sialan Gimana emang cerita? Kakek Tunggu. bangsa. Kamu cerita. Lu yang Mimpinya bangsa. gimana? telah menunjukkan siapa kami. Emang ada kakek tua di mimpi kamu datang? Atau gimana? Itu kalau kakek itu nggak terlalu Jelas. memperlihatkan. Itu leluhur Nah, tapi yang beliau. leluhur dia datang. Yang kamu lihat itu siapa yang di mimpi itu? Iya, apa namanya? Orang yang kamu kenal. Iya, yang saya was-was dalam hati saya. Yang kamu curigai lah Iya. ya pelakunya ya. Iya. Itu yang saya mimpikan Barana. Dia bawa Guci, ya isi air. air warna putih, air Ada busuk, ikan. ada ikan. Dia percik-percik di pagar Rumah kamu. rumah, di belakang rumah itu. Percik. Agar hancur semua. Berarti bener ya? Ya udah cukup ini. Fokus dulu aja. Oke ibu, tutup dulu ya. Ibu, ini tutup dulu bu ya. Nanti kita kirim videonya ya. Nanti kita sambung lagi pas pengobatan. Ya bu, makasih. Assalamualaikum. Jangan berharap kau bisa menghilangkan kami. Bisa, kalau Allah sudah mengizinkan pasti bisa. Yang pengen saya tahu, yang belum terjawab sama kamu, memangnya apa salah keluarga ini? Hanya karena kamu merasa tersaingi? Tersaingi dalam hal apa? Itulah sifat dari bangsamu, yaitu iri dengki. Oh, Ya, nggak- sama nggak aja. semua. Sama aja dengan kamu yang disuruh. Nggak semua Kamu kayak sebahat gitu. dengan mereka. Manusia nggak semuanya gitu. Apa bedanya? Disitulah kami memanfaatkan mereka. Kamu yang dimanfaatkan apa kamu yang memanfaatkan mereka nih? Yang dimanfaatkan kan kamu. Kamu yang jadi budaknya, disuruh-suruh. Balik ya. Kamu kan yang diperbudak kan? Diperintah-perintah kamu sama bangsa kami. Kamilah yang memanfaatkannya Gimana caranya kamu memanfaatkan dia? Apa yang kamu perbuat? agar dia semakin tersesat. Oh gitu, biar kamu punya teman. Alasan Barana, kalau bapak mau salat itu harus berantem dulu sama ibu. Kenapa? Itu apa? Berarti ada yang menghalangi Pokoknya nih. kalau disuruh salat langsung Emosi. dia. Ya. Kenapa bapaknya disuruh sholat emosi? Kamu apain bapaknya? Agar dia sama sepertiku yang tidak menyembah Tuhannya. Kamu kan memang kafir. Jika di kaummu ada bangsaku akan seperti kami. Coba sebutkan ciri-cirinya tinggi ya laki-laki itu. Terus apa lagi? Namanya siapa? Untuk apa Ya kita ingin tahu biar nggak seujon. aku
nggak diberitahu juga udah tahu. Sedangkan ya kakek sialan itu Dia kayaknya kesel banget sama kakek itu. Kakek leluhurnya dia emang kenapa? Kakek itu kan melindungi anak cucunya. dialah Penghalang kamu ya dia. yang menunjukkan Penunjukan apa? Menunjukkan untuk kemari. siapa Tuhan kami. Oh, Oh. Kakek tua Iya itu iya iya makanya datang ke mimpinya. tidak bisa menghalangi kami, tapi dia bisa Memberi insting. menunjukkan dan menuntunmu Ini sampai ke tempat ini. iya. Emangnya kamu pernah ada masalah sama orang keluargamu? Kalau masalah saya itu barangnya nggak tahu. Kurang tahu ya. Tapi kalau masalah berbisnis itu kalau Berarti menurut urusannya saya, bisnis ya? ya. Bisnis ya kamu ya? Orang mana itu majikanmu tuh? Lingkungannya dekat dari keluarganya Aris. Sudah ku katakan, bapamu salah satu penghalang kemajuan bisnis tuanku. Kok kamu bilang penghalang? Jika dia sudah tersingkirkan, tuanku bisa berjalan sendirian, berbisnis sendirian, Oh, jadi bisnis agen tanpa tanpa saingan. kalau orang sana tuh orang Pinang. Oh, Pinang bisnisnya. Pinang tuh dikirim-kirim ke luar negeri. Seluruh Indonesia juga keluar Luar negeri juga. negeri, memang luar negeri, bukan ke Indonesia, keluar negeri. Diekspor ya? Ya kan gitu kan, Des? Ya. Itu bahkan satu bukan dari kampung itu persatu aja memang dari Melabuh juga. Iya, Dia digabung. tampung, diimpor. penyaingku telah tersingkir. Bahkan bapakmu pun kini kian tersingkir. Berarti targetmu bukan hanya satu orang nih. Siapapun yang menghalangi, yang menyaingi akan kamu singkirkan gitu. Iya, Kenapa kamu serakah kayak gitu? Kan orang udah ada rezekinya masing-masing. rezeki itu bermacam cara. Kenapa kamu nggak cara yang halal? Inilah cara yang dia lakukan dan aku pun senang. Emang kamu dikasih upah apa kamu sama tuan kamu? Upah cairan yang berwarna merah Oh, darah. Dia minum darah. yang mengalir di dalam nadimu. Iya, minum darah dia. Terus aku pengen tahu bapaknya kenapa benjol-benjol itu. Sistem kerja kamu gimana kok bisa benjol-benjol di badannya? Aku masukkan ke dalam urat bapakmu yang berawal Apa itu? seperti ini, berawal dari benjolan Benjolan, yang kecil. Dia semakin Besar. membesar, semakin menghidup. Iya ya, jadi dari kecil menjadi besar. Awalnya nggak ada sama sekali ya? Nggak ada itu waktu saya masih di Aceh belum kayak itu. Itu apa yang ada di dalam benjolan itu? Makhluk seperti kamu ya? Sarangnya dia. Oh, sarangnya. Teman kamu yang bersemayam di Sarang situ. dia situ. Siapa saja kamu yang di Minyolan itu? Akan ke seluruh tubuhnya kami akan menjalar, Iya kan dari kaki ke tangan ya? dan wanita yang merayap tanpa badan, Wanita yang di dinding yang kamu bilang cantik itu. Itu siapa dia? dia akan merayap di tubuh bapakmu sehingga dia memberi benjolan-benjolan ke seluruh tubuhnya. Perempuan itu yang bikin benjolan itu. Terus nenek-nenek itu siapa? Yang di badan ibunya? Agar ibumu pun terlihat tua, Yang kamu bilang video call sama mama tak berubah wajahnya. disukai lagi oleh bapamu. Tak ada harmonisasi dalam rumah tangganya, selalu penuh dengan keributan. Tak ada masalah pun, tersulut emosi. Kok bisa begitu ya?
Kerjaan kamu tuh bener-bener loh. Kami tidak ingin bekerja setengah-setengah. Totalitas gitu maksudmu? Totalitas menghancurkan. Totalitas menghancurkan kok bangga loh. Setan. Aku pun siap menghancurkan siapapun yang mencoba-coba. Termasuk aku. Untuk ia, Iya. aku sudah mengincarmu. Wow. Tadi kamu menyerang aku ya dari Tadi belakang Panglima ya? berdiri di sini, tiba-tiba Kamu bannernya menyerang aku dari belakang tadi ya? jatuh dan patah. Itu kerjaan kamu. Aku kok merinding ini. Saya duduk depan lagi. Iya. Iya, terdengar kan brok gitu. Enggak, kayak ada yang tuh di Sentil. telinga. Ya. Astagfirullahaladzim. Jadi tadi kamu sudah berkeliaran di sini. Tobat aja kamu, udah tobat, Ya. jangan ganggu lagi. Insaf kamu. Apa yang sudah kamu buat? Aku sudah mencoba menyerangmu. Dari Menyerang tadi udah Panglima. nyerang aku. Oh iya ya. Terus? Bagus saja masih ada yang menghalangiku. Emang siapa yang menghalanginya? Panglima banyak penjaganya ya? Berani kamu lawan pasukanku? Aku tidak takut. Oh. Berarti kamu merasa hebat ya. Siapa saja yang pernah berhasil kamu cari? Celakai. Iya. Ya kan berarti kan banyak korbannya. Jika aku tidak mempunyai Kekuatan. kemampuan, mungkin ayahmu akan baik-baik saja. Oh, banggalah dia. Tobat dah, tobat. Tobat aja kamu ya. Berhasil membuat Tobat ya. orang Kamu panas. beragama nggak? Punya Tuhan nggak? Aku sama sepertimu, tapi aku tidak pernah menyembahnya. Apa gunanya beragama tak pernah menyembah? Sama dengan tidak beragama kamu berarti. Aku diajarkan tidak untuk menyembah, tapi diajarkan agar kami Itu menghancurkan. selalu didewakan, disembah. Dari mana sih dukunnya? Memangnya di Aceh ada dukun? Jika tidak ada makhluk seperti kami. Kamu jangan fitnah loh, di sana kan Serambi Mekah. Mana tempat selalu ada. Selalu ada apa? Ilmu hitam. Dari mana asalnya? Kota apa sebutin? Aku dari hutan Witangak. Kota apa itu? Takengon ya kamu, daerah kawasan Takengon. Togayo. Iya, aku wilayah Takengon. Targetnya sampai apa? Sampai dia mati. Waduh. Misalnya nih, targetnya sudah berhasil, terus kamu kemana? Cari lagi targetnya, siapa yang jadi sainganmu ya? Oh gitu ya? Iya, setelah kami selesai, kami kembali ke asalku, yaitu di hutan yang berada di gunung. Iya, kamu akan dipanggil untuk tugas yang baru gitu. Iya, Itu pun kalau kamu selamat. Ini kan malam ini belum tentu kamu selamat. dan itu pun jika kau juga selamat. Oh, insya Allah aku selamat, dilindungi Allah. Ini paling Itu pintar nih pun mengacak-acak jika mental kau kita nih. nanti bisa berbicara lagi. Maksudmu, kamu Sekarang ini kau bisa berbicara, kau bisa bertanya, tapi nanti aku tidak bertanggung jawab ngancem ini. dengan teman. Kau yang buat jahat di sini, tahu nggak? Kau harus Kamu mau bertanggung ngancem jawab saya? di sini. Perbuatanmu itu harus kau pertanggungjawabkan, tahu nggak kau? Ya, patahkan tandukmu nanti. Aku tidak bertanggung jawab dengan kau. Kamu tadi bilang mau nyerang Panglima kok. Berarti kamu ikut tanggung jawab. Kamu tuh dikasih kesempatan untuk jadi baik loh. Malah ngajak berantem. Lebih baik Lebih apa? Lebih mati. kau minta maaf saja. Kau yang bersujud di kakiku nih. Minta maaf kepada Sini siapa? kau bersujud nih. Kenapa Tahu nggak minta kau? maaf? Selagi hati kami mau memaafkan Nggak ngerti aku kenapa harus minta maaf. Kan nggak ada Kau yang harus apa-apa. meminta maaf sama kami, kebalik itu, tahu nggak? Jadi kamu merasa kuat. Ya. dia
mencoba Oh. untuk menghentikan semua ini. Jadi kamu nggak mau dihentikan, justru Bang Dimas suruh minta maaf sama kamu. Ayo tobat kamu. Tidak Tobat. akan. Ini ngapain dia panggil? Jangan pernah kau bermimpi untuk memperdaya kami. Kau pilih ke neraka apa pilih ke surga hidupmu? Kamu masuk Islam aja. Di sini kami nggak ada yang dendam. Aku hidup di alam keabadian. Keabadian berarti kau nggak mati-mati dong. Udah ngalahin. Kamu mau nyanyi Tuhan kau? Jika kami tidak di alam keabadian, tak ada manusia yang menyembahku. Dia besar kepala karena banyak yang nyembah dia, orang-orang yang Emang gimana cara mereka menyembahmu? Apa yang disebut? Mau kau menyembahku? Ya gimana caranya? Coba kami mau dengar dulu gimana caranya. kalau menarik ya Caranya kita gimana? pikirkan. Apa yang dikata-katakan, apa yang disebut apa? Coba. Tuanmu punya kekuasaan nggak dia? Panglima. Enggak apa-apa. Awas ya, Apa jangan- yang disebut? Jangan melukain aku. Nah, gitu cara menyembahnya gitu. Tangannya gitu-gitu. Iya. Bahasanya Apa bahasanya itu? Sudah menanti. Keabadian sudah menanti. Maksudnya Maksudnya apa sih? sihir ini untuk keabadian gitu. Ini penganut ilmu keabadian. Mana ada ilmu keabadian? Enggak aja nih. Ritual menyesatkan nih, menjanjikan keabadian nih. Keabadian tuh di surga. Nggak ada keabadian di dunia tuh, nggak ada keabadian di dunia. itu kayak gitu ritualnya tuh. Apa itu? Buat apa itu? Coba jelasin itu sedang apa kayak gitu. Sesembahan kami ada manusia. Tumbalnya manusia. Tumbalnya manusia. Habis itu apa lagi? Wanita suci. Wanita suci. Diapakan? Diapakan itu? Minumlah darahnya. Darah apanya yang diminum? Darah wanita suci. Darah haid Darah perawan apa darah apa? atau darah perawan? Darah perawan itu agar kau hidup dalam keabadian. Gimana caranya? Halu ini minum darah perawan keabadian. Bagaimana caranya? Emang kamu udah merasakan keabadian? Jika kau ingin merasakan, silakan kau ikut saja dengan golongan kami. Apa Keuntungannya keuntungannya? apa? Keuntungannya ikut kamu tuh. Kau akan hidup abadi. Masa iya? Emang udah ada yang hidup abadi sama kalian yang Udah ikut berhasil, kalian? ada yang sudah berhasil. Udah ada yang ikut kalian yang udah berhasil hidup abadi. Sudah ada yang sampai saat ini. Sampai berapa umurnya? Sampai 100 lebih pun dia masih suka ke tempatku. Umurnya panjang tapi di dalam badannya ada kamu, ada makhluk sepertimu. Buat apa? Itu mah bukan keabadian namanya. Saya mau tanya, kalau misalkan tuanmu nggak lagi mengasih sesaji kamu, Apa yang terjadi? ya Apa tuanmu sendiri yang kamu makan? Tak akan dia berhenti. Jadi dukunnya terus ngasih sesajen. Ya kan dukun itu kan Yaudah, kamu berdasarkan pesanan. Kematianlah yang membuat dia berhenti. Oh gitu, jadi seumur hidup harus ngasih sesajen ke kamu gitu? Itu sudah Perjanjian. perjanjian kami. Nah seandainya lupa gimana? Takkan pernah terlupakan. Karena Memuja ya. itu sudah mendarat daging dalam aliran tubuhnya. Bagaimana jika kau saja yang mengikutiku? Gimana caranya gimana? Aku mau ikut nih, gimana caranya? Ya. Coba kasih tahu caranya. Panglima mau tuh. Apakah benar kau ingin mengikuti? Kamu kan yang nanya. Kamu belum kasih tahu caranya loh. Kasih tahu dulu. Gimana aku ikut sama kamu? Duduk kau jika kau ingin mengikutiku. Duduk. Suruh duduk. Nah, Oke, ini duduk. ikutin. Terus Udah duduk Nih, tuh. apa? Lantas apa lagi? Jika kau ingin bersungguh-sungguh
bangun. Kok kamu mundur-mundur sih? Loh, Ya kamu suruh aku duduk, kamu berdiri. Gimana yang benar nih? astagfirullahaladzim. Mau disuruh nyembah kamu Bang Lima? Biar kamu nyembah dia. Duduk jika kau ingin mengikutiku. Terus duduk terus gimana? Habis duduk ngapain? Habis duduk diapain? Coba kau duduk saja. Duduk. Ya, dan tanganmu seperti ini. Tangan kau seperti begitu. Seperti ini. Allah Akbar. Nggak ada kompromi lagi nih sekarang. Bang Lima udah marah nih. Udah dikat nih, tangannya ada rantai, kakinya ada rantai. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Udah ya, kamu nggak mau diajak Allah tobat ya Akbar. udah. Berarti kamu harus dihancurkan. Allah Akbar. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghitsu faghfir li wa asli li sya'ni wa faris amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna istiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahu Akbar. Makhluk yang di badan Agil sudah dikeluarkan? Sirih nggak? Iya, langsung. Tiba-tiba langsung bawa sirih. Tiba-tiba istri sudah kerasukan. Gil. Saya tadi waktu ini lihat seperti tuannya itu tadi. Apa? Seperti tuannya. Tuannya kayak gitu? Enggak, waktu tadi Panglima itu seperti tuannya. Oke. Kejar. Jangan naik. Anak kecil ini, anak kecil yang dilihat mama kamu. Udah, stop. Jangan naik. Jangan naik. Jaga. Tangkap. Pak Lima, dia Pak. Dua. Awas, kamu tahan. Jangan dilawan. Soka. Ini bahasa Soka. Jadi Pak dah. Soka. Hitung bahasa Aceh dia. 1, 2, 3, 4, 5 ya? 1, 2, lepuk, 6. Baru ini gue lihat nih setan anak kecil dari Iya Aceh. ya. Apa kaitan kamu dengan masa? Hah? Buka pegat, Inan, biar rumah si... Dia lagi apa? Itu jaga sana jaga. Buka pegat, Inan! Ngedot. Hah? Mana kepiting? Buka pegat! Buka baju! Apa artinya? Makan. Apa yang kau makan? Coba bahasa Indonesia deh, biar semua netizen paham. Ada berapa semua anak kecil teman-temanmu? Dia kayak ngedot gitu ya, ngempeng. Udah tugah kahinan. Pusasa 2 leher. Lalu kamu hitung dari Bono. Apa artinya Bang Lima? Dari tadi dia berhitung apa yang kau hitung terus? Iya, beritahu aku. Hah? Jadi mamanya Mamanya Aris? pernah melihat anak kecil ya? Iya. Di Yang melihat di lemari, di dinding. Oh, itu anak kecil. Ada berapa tuh teman-teman kamu? Banyak ya emang yang dilihat mamamu? Iya. Itu kenapa ibu yang tuh? Sekurang. Hah? Sekurung. Kurang tuh berapa? 9 ya? 9. Oh, banyak banget. Dari mana asal? Pak Rasaikah? Rumah. Dari rumah. Kiriman. Ya. Kiriman atau dari rumah atau dari tanah? Udah ngempeng lagi. N, nama orangnya mengandung huruf N. A. M ya? M. Ya, kenapa kamu Bentar, tugasmu apa? Kamu kan anak-anak, kenapa dilibatkan di kejahatan ini? Saya mau mama. Mau apa? Mau susu. Emang ibumu nggak ada? Ibumu Nggak. kemana? Mamamu. Enggak, ibu kamu di mana? Enggak. Kamu nggak punya ibu? Ibu di atas bukit dingin. Oh, kamu udah dari Tekengon juga kamu. Berarti ke satu paket kamu itu. Kejejeran. Cerita nama kampung nggak salah. Kejejeran. Bang Kejren. Blang kejeren. Bilang kejejeran. Itu berarti tuannya beda lagi ya? Ada. Dukunnya beda lagi itu. Aku dapat lomba. Tempat ritualnya di situ. Ya. Oh, Abu. Abu yang di situ. Abu. Abu tuh apa nama? Apa? Abu.
kakek abu itu ya? Abu, bapak tua. Bu, bapak. Abu itu orang tua. Di sana orang tua itu masih orang pintar yang dituakan. Pokoknya Ayah. istilah kita ngomong kakek lah. Iya. Mbah lah kalau bahasa sini. Sebentar, saya pengen tahu. Ini yang jahat sama keluarga ini hanya satu arah atau lebih dari satu arah? Karena dekat. Satu aja. Ada ya manusia kayak gitu Iya. ya. Kenapa sih ngitung melulu? Udah tak kasih tahu 5 jumlahnya mau apa? Kasih tahu Heeh. orang. Kasih tahu siapa? Abu. Oh, berarti kamu yang menggali informasi itu. Ya. Dia detektifnya berarti. Detektifnya. Oh, jadi anak kecil itu tugasnya mata-mata. Oh, gitu. Misalkan ada ini di rumah ini, langsung kamu Lapor. ya itu. Kalau anak-anak kan nggak dicurigai. Enggak. Oh, iya benar. Seolah nggak ada masalah. Rupanya- baik. Itu apa namanya? Yang lempar pasir, batu, kerikil, dadas genteng itu malam-malam siapa ini? Gawat. Hah? Kelelawar, Tugasnya apa dia? Bapak penyakit. menyebar penyakit. Oh, yang bawa penyakit itu. Sah. Terus itu yang cewek itu? Cewek nggak ada badannya. Ya. Allah Akbar. Ya. Yang kayak gitu. Merambat di Ya, Allah ya. Akbar kayak gitu ya. Ya, Merambat di dinding. ya. Padahal juga kayak gitu. Astagfirullah. Rambutnya Kamu ya? Ih, hati-hati. Awas. Udah, stop. Kendalikan diri, stop. Udah cukup. Udah cukup, kamu nggak usah demonstrasi, udah cukup. Kita ngobrol aja baik-baik ya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Kenapa bersedih? Ada apa dengan hidupmu? Iya, perempuan yang tadi. Mati. Siapa yang mati? Oh, kamu mati. Kamu mati karena apa? Sebab apa? Ayalah yang mematikan usaha. Dia yang mematikan usaha ayahmu. Tidak berjalan lagi usahamu. Emang udah nggak jalan lagi usaha agen itu? Kalau sekarang itu pinang, coklat udah langka barangnya. Oh, bukannya sudah nggak jalan lagi usahanya, memang barangnya langka. Mau kirim lagi ke tempatmu. Sebenarnya gimana? Apakah barangnya langka atau karena kamu halang-halangi? Ya, aku yang memenggal orang-orang yang mau datang ke tempatmu dulu. Diam-diam aku mengambil alih lewat siaan. Lewat coba? Oh, terus habis itu? Habis kamu halang-halangi, apakah sekarang usahanya si majikanmu ini maju? Tidak, Mana semakin runtuh kan? dia menggunakan anak kecil itu untuk mencari uang. Ya ampun, tuyul dong. Jadi anak kecil itu tuyul disebar di situ untuk mencuri orang-orang, uangnya orang-orang. Tapi kenapa dia sampai sekarang belum punya apa-apa? Belum waktunya. Sebelum bapakmu mati. Perjanjiannya bakal kaya kalau ayahnya si Aris mati gitu. Kasihan deh, mati itu kan di tangan Allah. Takdirnya panjang umur, kamu mau apa? Ayo. Hebat kalian bisa tipu daya manusia ya. Emang rezeki dari tangan kalian. Kita manusia harus Ingat, berusaha, berdoa. Rezeki kau udah ada yang pernah atur. tidak dibilang kau tidak akan berhasil. Ya, Oh, aku iya. ya, Dia pernah ngomong sama Akulah kamu? yang Ya. mengatakan itu. Ya, aku sakit hati kali makanya aku berdoa, ya Allah angkat derajat aku, pergi aku nyebrang laut sampai ke sini. Kau tidak akan Aku berhasil. perantauan. Kamu merantau, niatmu ingin supaya Ya. derajat orang tua Sukses. keangkat. Dia menghina Sukses. aku, Barana bilang aku Nggak bakal sukses. ya, aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, coba deh Aris. Ini makhluk yang baik ini. Apa? Abagat. Apa ke? Iya apa? Basah tangan Ismi. Assalamualaikum. Banyak makhluk jahat tadi. Waalaikumsalam. Ingatlah, Pak pernah berkehancut. Jangan pernah bilang tidak bisa. Oh, jangan pernah bilang tidak bisa. Bek pegahan Tom Hanjut. Sampai ke kaki tempat ini. Sampai juga kamu ke tempat ini kata. Penglima tahu di mana itu tanah gayo itu adalah tanah suci, Iya. di mana banyak sekali orang-orang saleh di tempat Betul. itu. Makanya aku heran kok ada Kenapa? Dia padahal dari tempat itu. Tapi disitulah di mana tempat orang suci, disitulah tempat pusat kejahatan berperan untuk menguji orang-orang suci.
untuk memfitnah orang-orang suci. Kekuatan itu besar di tempat tu. Melabur, Ya. mana ngambil itu. Berperan untuk menjatuhkan orang-orang suci itu. Islam itu banyak di tempat tu. Dan tempatmu di mana tanah kelahiran Birun. Tempat pejuang. Ya. Di tempatmu itulah para pejuang dilahirkan. Ya. Dan kau sudah berhasil gitu. Kenapa kau takut? Jangan takut, maju lagi. Tak perlu kau takut. Kau sudah menunjukkan bahawa kau adalah pemuda bir. Pemuda bir, pemuda pejuang. Tidak lemah oleh perkataan, tidak lemah oleh hinaan, tapi kuat kerana keimanan. Itulah. Kekuatan tanpa keimanan tidak akan jadi apa-apa. Anak muda memperjuangkan orang tua. Contoh baik. Betul. Contoh baik. Patut. Saya hanya meminta ridha orang tua, ridha Allah kasih buat orang tua. Itulah karena pelambang kekuatanmu berdasarkan keimanan. Kenapa kau itu menjunjung dan menolong orang tuamu yang memang kau fikir oleh akalmu tidak masuk di akal. Kau sudah bawa orang tuamu pergi ke rumah sakit. Sudah Sudah Rumah ikhtiar sakit. secara medis ya, udah ya. Sudah. maka tu yang dirasakan semua seisi rumah tu. Kalau cuma hanya bapakmu, tidak akan ibumu, kau pun dan yang lain merasakan di rumah itu. Tapi seisi rumah, Adikmu anggota juga ya? keluarga itu Adikmu merasakan juga. ini baru anak soleh. Amin. Tapi tidak lupa jaga dulu ibadah wajibmu. Kau tahu siapa dia? Kamu yang kamu ketahui apa tentang Panglima? Saya ketika melihat Panglima itu rasanya tentram, aman, dia orang yang tenang jiwanya dan nggak banyak ngomong. Berlebihan. Biasa saja. Kan dia jujur loh, Kak. Kan apa yang saya Jangan buat rasakan. dia nanti besar hati jadi sombong. Kau memuji orang yang berlebihan tidak baik untuk kesehatan. Jadi yang benar gimana? Biasa saja. Yang nanti astagfirullahaladzim. Itulah. Jangan terlalu senang dipuji-puji orang. Iya, ya. Karena itu penyakit. Bukti kau dihina orang, kau malah menjadi Hebat. kuat Kuat, benar. dengan keimananmu. Tidak boleh sombong. Tidak boleh. Jadi yang masuk ke dalam mimpi Aris, Ini kakek nih, yang memberi sinyal yang menunjukkan dan pelakunya. kode. Tidak, Lu siapa, Kak? tidak salah lagi. Kakek nih. Bercanda. Kau sudah lama merencanakan ini. Kamu udah lama pengen kemari. Berpikir Iya. berkali-kali. Salah tidak, salah Iya, tidak. kayak ada rasa yang jangan. Kayak dia bisik ke sebelah kiri, jangan. Itulah kau akan merasa sakit di sebelah sini. Iya, benar. Iya, itu sejak berapa bulan ke belakang. Kalau ada lalat. Iya ya. Lalu jarang Panglima tuh. Itulah dia tidak suka dengan. Wayang lalat, muter-muter di kepala. Gak suka sama Panglima gara-gara Panglima yang mau. Tadi saya berdiri di bendera mata langit, patah itu tiang. Orang yang lemah pasti menunjukkan kebodohannya dengan cara menyerang dari belakang. Benar. Oh iya benar. Tadi kan posisi benderanya di belakang Panglima, tiba-tiba ambrol. Tapi orang yang kuat dan hebat pasti akan beradu wajah. Aku selalu berpikir, cobaan itu Allah tidak akan menguji setidak mampu hambanya. Itu benar. Iya. Dan Allah selalu menguji kepada hambanya. Karena kau manusia, bukan hewan. Kalau hewan tidak akan diuji. Hewan itu sudah pasrah dengan keadaan. Tapi manusia diberikan pikiran untuk berusaha berikhtiar. Jadi manusia jangan pernah mengatakan kesabaranku sudah habis. Apa salahku dikasih cobaan berat? Itu sombong namanya. Karena dia manusia. Kau sudah menunjukkan bahwa kau mempunyai kekuatan dalam diri. Saya bilang dari di pertama dia sampai, kamu hebat kamu. Kau lihat hujan yang sangat lebat. Bener, banjir tadi depan situ, Kak. Itu Jarang-jarang tandanya banjir kau loh. akan diberkahi rezeki. Amin ya Allah. Air adalah sumber kehidupan. Air adalah berkah. Saya juga di jalan itu kayak asap semua, hujan lebat, nggak kelihatan jalan. Itulah Hujan petir tadi. hangus dia. Maka dia menyerangmu. Oh, setannya itu Hujan hangus ya. petir. Menyerangmu dan menyakiti wanita ini. Oh iya ya. Sampai dia batuk-batuk.
Oh iya bener, tadi Ismi waktu sudah aku serain air. Minyak kayu putih gitu. Iya. Perkataan yang baik harus kau masukkan ke dalam darah daging. Yang dihina tuh hanya kamu atau bapakmu juga? Semua keluarga. Tapi kau musuh terbesarnya. Kenapa kok dia musuh terbesarnya? Karena kau sudah dari dulu ingin menjadi seseorang yang berhasil. Iya, tekadnya kuat untuk sukses. Yang tidak bersembunyi di ketiak orang tuamu. Makanya hebat, umur 21 merantau ke ibu kota, sudah punya usaha sendiri, itu luar biasa loh. Inspiratif. Kalau kau mengurus orang tuamu dengan baik, rezekimu terbuka dari segala arah. Rezeki dari usahamu dan rezeki istrimu yang baik untukmu dan keluargamu. Kau anak laki-laki. Ingat, kesuksesan tidak diukur dengan harta benda, tapi kesiapan tanggung jawabmu itulah kesuksesan yang sebenarnya. Mau seberapa banyak, manusia tidak akan pernah cukup dengan angka, dengan harta benda tidak. Tapi kesiapan tanggung jawabmu itulah yang diperlukan. Yakin, jodoh, kematian, rezeki, semua datang dari Allah. Itu saja sebentar lagi datang waktunya untuk beribadah. Saya harus kembali. Iya, terima kasih. Makasih ya, Kek. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mata Langit, alhamdulillah tadi melalui proses mediumisasi sudah terungkap akar permasalahan dari penyakit yang dialami oleh ayahnya Aris. Bahkan ada pesan-pesan dari leluhur yang isinya tentang kebaikan bagi semua keluarganya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan proses terapi jarak jauh terhadap ayahnya Aris. Boleh video call? Tunjuk HP Bapak. Udah siap? Atau dipegangin boleh juga kalau mau pegangin ibu. Oke. Udah siap ya Pak? Kita mau lakukan terapi jarak jauh. Obat-obatannya sudah disiapkan? Kalau bisa obat-obatnya di depannya Bapak. Lagi diambil ya. Lagi diambil. Oke, baik. Udah Bu. Sudah? Oke, wajah Bapak bisa masuk ke kamera secara utuh gitu, jangan terpotong Pak. Nah, gitu ya. Dipegangin aja. Kita lanjut langsung pengobatan dengan Panglima ya Pak. Nih Panglima. Ya. Berzikir matanya ke saya ya Pak. Suaranya dengar ya sana ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa juriyatihi wa ahli baitihi wa ansari ajma'in sayyunillahi lahumul al-fatihah. وهو إلى ذكر للعالمين مستجب اللقمان الحكيم مستجب القرآن الذي وارث سليمان بن داود من عمري وسيد جسدي وقدي حاجات واكسر مالي وولدي وابن للناس أجمعين وتبعدد وتقول من بني عليه السلام من حيا ويهيك القول على الكافرين وكل الحق وجحق الباطل من الباطل كان جاءه قانون ونزل من القرآن ما هو اسم رحمته للمؤمنين ولا للظالمين إلا خسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Minum airnya Pak, yang dalam gelas. Ya. Minum air yang di gelas Pak.
belum? Bawangnya udah belum? Udah cukup Bu, nggak usah halus banget Bu, cukup. Ya cukup. Masukin ke gelas, terus masukin ladanya, terus diaduk, terus diminum. Ya cukup, dah aduk. Itu sisa jeruk yang di gelas dituangkan ke baskom. Dituang ke baskom. Ya. Nah, nanti air yang di baskom ini dicampur di ember, jadi nanti ditambah air lagi, kemudian dipakai mandi ya, Bu. Cara mandinya Bapak kayak gini, saya contohin, Bu. Ibu arahin kameranya ke wajah Ibu. Nanti diguyur gitu pelan-pelan, segayung demi segayung, sambil baca Al-Fatihah sama Anas. Ya, Satu kali Al-Fatihah, Anasnya berulang kali sampai habis airnya. ya. Nah itu bayangkan itu air doa masuk melalui ubun-ubun, kemudian masuk ke tulang, merontokkan semua penyakit yang ada di badan Bapak. Terus jus daun sirih diminum sehari 2 kali, pagi dan sore. Kalau mulai malam ini boleh. Nah nanti kalau udah habis nggak usah buat lagi, paling itu 4 hari habis. Masukin kulkas. Lalu air aqua untuk pengganti aqua sehari-hari jangan sampai habis. Itu di refill sampai 1 minggu. Jadi udah setengah, isi ulang lagi sampai seminggu. Nanti akan ada doa yang harus dizikirkan. Saya kirim melalui WA ya Bu ya. Terus kalau ada tambahan obat juga nanti akan di WA-in. Terus Bapak apa yang dirasakan tadi saat didoain Panglima Pak? Gatal. Apa? Gatal-gatal. Oh, itu kayak gelisah tadi kayaknya. Iya. Ya kayak gelisah tadi waktu dibacain doa Panglima. Gak apa-apa Pak, itu nanti Kalau memang ada tong di sana, suruh rendam, berendam. ada gentong nggak di situ ya? Atau bak mandi boleh, Gentong untuk mandi, berendam. tong. Tong. Bukan ember, tong. Untuk badan Bapak nanti masuk, Bapak berendam sampai leher. Tong Bapak biru lihat gitu. contoh video Mata Langit. Kalau nggak ada, ya kan, kakinya suruh rendam sama air jeruk purut itu. Sebahagian. Ada ya? Ya udah. Kalau ada, Bapak berendam nanti. Jadi air doa tadi dicampur air 1 tong, Bapak masuk ke dalamnya, Bapak berendam sambil baca-baca tadi yang saya bilang, sambil diguyur pelan-pelan. 15 menit baca, terus guyur terus. Malam ini. Ya, kalau bisa malam ini Pak. Terus jangan dibilas air biasa. Itu kan air doa, jadi air doa biar meresap, terus Bapak langsung keringin, ya Pak. Pakai air berat. Jangan dibersihin air, Jangan. bersihin lagi ya. Jangan dibilas lagi. Oke Pak, sudah ya, nanti saya Nanti kalau ada doain. tambahan obat dikasih tahu. Ada tambahan obat nanti kita kasih tahu, dibuat belakangan nggak apa-apa, boleh. Baik Pak, sudah ya. Semoga cepat sembuh ya Pak. Ya, semangat Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya alhamdulillah ayah dari Aris yaitu Bapak Yusni sudah dilakukan pengobatan jarak jauh tadi oleh Panglima Langit dan tinggal melanjutkan dengan bacaan doa zikir yang akan diserahkan lewat Aris dan di-WA-in ke bapaknya. Nanti suruh bapak yang zikirkan. Oke Aris, apa kesan-kesan setelah kita bertemu setelah pengobatan bapaknya? Ya intinya hari ini saya sangat memuaskan, sangat puas dan bisa menyaksikan langsung apa yang saya pendam-pendam di masa-masa lampau dan hari ini akhirnya terbukti, Terungkap ya? terungkap secara nyata. Dan yang sangat saya terharu pesan leluhur, haruslah berjuang, jangan ada kata menyerah, Tetap semangat ya. tetap semangat. Dan kamu bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda yang lain bahwa kamu selalu berjuang untuk orang tua. Itu penting karena itu yang akan membuka keberkahan dalam hidup kita, gitu ya. Karena dengan orang tua lah kita bisa bangkit, hanya dengan ridha orang tua. Berbaktilah kepada orang tua selagi dia masih hidup. Benar banget itu. Baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dari perjalanan hari ini? Sakit itu kan ujian, cobaan, keimanan. Jadi semua yang terjadi permasalahan dalam hidup kita di dunia ini adalah
ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersabar nggak kita menghadapi ujian dan cobaan ini? Tetap sabar dan istiqomah apa tidak? Semua harus kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kita tidak ada rasa dendam di hati, tidak ada penyesatan yang dibuat oleh setan dalam diri kita. Karena apabila kita dendam dengan perilaku buruk orang terhadap kita, ya berarti kita terseret juga nanti di dalam kesesatan seperti yang perilaku mereka buat terhadap kita. Makanya Allah sudah berfirman, jikalau kita ada masalah dalam hidup, maka sabar dan sholat kuncinya. Sabar dan sholat, sabar dan sholat. Perbanyak bersedekah. Perbanyak bersedekah itu menolak bala, memanjangkan umur, ditambah silaturahmi yang cukup. Insya Allah hidup kita akan dilindungi Allah, keberkahan akan selalu datang di dalam diri kita, pertolongan-pertolongan Allah secara yang tidak kita duga-duga akan sampai tepat pada waktunya. Itu saja. Ya baik, semoga tayangan ini bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan doa Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Pak. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.